Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawibowo, NPM 191200180. Perkenalkan, nama saya Tri Utami, NPM 191201932. Perkenalkan, nama saya Farid Alwi Nugroho, NPM 1912018. Perkenalkan, nama saya Ika Puji Lestari, NPM 191200159. Perkenalkan, nama saya Jazilah Nailatun Nikmah, NPM 287. Langsung saja pertanyaannya, yaitu pada video pembelajaran tersebut, sudahkah Anda memahami hakikat pemerolehan bahasa? Jika sudah, dapatkah Anda mendeterminasikan pemerolehan bahasa anak dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan pada kolom di bawah ini. Sudah. Pada hakikatnya, pemerolehan bahasa anak melibatkan dua keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Jika dikaitkan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa anak adalah proses memiliki kemampuan bahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan secara alami tanpa melalui kegiatan pembelajaran formal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua anak melalui contoh yang konkret dan empiris dari kehidupan nyata. Bahasa pertama anak. Tahap awal biasanya dimulai dari suara tangisan bayi. Biasanya itu anak berumur 0 sampai 6 bulan. Dan setelah itu 6 sampai 12 bulan biasanya anak masih menangis, tapi suara tangisannya itu sudah bisa membedakan kemauan anak, entah itu anak itu lapar atau ingin minum susu atau dia buang air kecil atau buang air besar, biasanya sudah bisa membedakan suara tangisan bayi. Seperti saya sendiri punya keponakan, dan pada saat umur 1 tahun sampai 2 tahun itu biasanya anak sudah bisa berbicara. Biasanya itu satu kata maupun dua kata. Biasanya bahasa pertama setelah dia bisa berbicara ada yang mama, papa, terus kakek, nenek, tante, biasanya bisa bilang seperti itu. Dan pada umur 2 tahun sampai 3 tahun biasanya anak itu sudah bisa merangkai kata, entah itu 1 sampai 3 kata, dan anak itu bisa lebih cerewet karena dia sudah bisa untuk merangkai kata, dia sudah bisa berbicara apa mau dia, seperti itu. Dan untuk bahasa kedua anak biasanya itu ketika anak sudah PAUD, dan pada saat usia dia sudah PAUD sampai dia sekolah lanjut, dia biasanya dia akan menirukan kita berbicara seperti saat kita berbicara seperti apa, lalu dia akan menirukan yang sama persis seperti yang kita bicarakan. Contohnya saat ibu kita berbicara, lalu anaknya akan menirukan. Soal nomor 3. Setelah saudara mengamati video pembelajaran tersebut, konsep apa yang membedakan 3 teori pemerolehan bahasa? Jawaban A. Teori nativisme. Pemerolehan bahasa secara genetis telah diprogramkan, artinya sedikit demi sedikit membuka kemampuan bahasanya. Dalam arti lain, tidak memandang pengaruh dari lingkungan sekitar, melainkan secara genetis telah terprogram. Karena bahasa merupakan pemberian biologis sejak lahir. Jadi, sedikit demi sedikit akan membuka kemampuan berbahasa. 3B tentang teori behaviorisme adalah pemerolehan bahasa dikendalikan dari luar diri si anak, yaitu rangsangan yang diberikan melalui lingkungan, menyoroti aspek perilaku bahasa, mementingkan
melihat peran reaksi dipengaruhi pengalaman masa lalu. Teori kognitivisme berasal dari kematangan kognitif. Jadi, mementingkan apa yang ada dalam diri dan keseluruhan, diinstruksi oleh nalar, memecahkan masalah didasarkan kepada wawasannya.